Welcome Sobat Tanaka. Bocoran Ikatan Cinta Senin 9 Agustus 2021. Makin menegangkan. Andin panik karena Al mengalami kondisi darurat. Tante pikir dia laki-laki yang baik, Tante. Enggak. Kamu menyesal membunuh Roy? Kalau saya bisa memutar waktu, saya lebih baik nggak pernah mengenal Roy dalam hidup saya. Saya belum bisa pulang sekarang, ada keadaan yang darurat. Mas, kamu nggak apa-apa kan? Mas? Halo, Mas? Mas? Tanaka TV. Sinetron Ikatan Cinta akan kembali tayang malam ini dengan alur cerita yang makin seru, bikin penasaran pastinya. Apalagi setelah Elsa berhasil tertangkap dan kini mendekam di penjara. Kira-kira akan ada huru-hara apalagi ya? Karena yang namanya sinetron sudah pasti harus ada huru-hara supaya makin seru. Di episode sebelumnya, polisi melakukan konferensi pers atas kasus pembunuhan Roy. Keluarga besar Elsa datang untuk melihat hal tersebut. Nama baik Andin kini sudah pulih dan bersih tanpa embel-embel mantan narapidana ataupun seorang pembunuh. Al, Andin dan Mama Rosa bisa lega karena akhirnya keadilan bisa ditegakkan juga. Banyak wartawan datang dan meliput Elsa. Polisi membeberkan semua barang bukti yang ada. Saat membahas barang bukti, perut Elsa mendadak kram dan sakit sehingga konferensi pers itu dihentikan sementara. Elsa lalu dibawa ke klinik dan kembali histeris sambil memukul-mukul perutnya. Nino yang datang sudah tidak bergeming lagi dengan semua drama yang dilakukan Elsa. Nino sudah muak dengan segala kebohongan dan kejahatan Elsa. Misi Nino kali ini adalah untuk mengetahui kebenaran soal identitas Reina. Apalagi Nino kini semakin curiga kalau anak yang dikandung Elsa bukanlah darah dagingnya. Hanya Reina satu-satunya pelipur lara untuk Nino. Berita tentang penangkapan Elsa tersebar di televisi. Ricky yang sudah siuman melihat berita itu dan dia ingin pergi mengunjungi Elsa. Sayangnya tangannya diborgol dan kini Ricky juga menjadi tahanan karena telah membantu melindungi seorang buronan kasus pembunuhan. Ricky kaget dan tak terima bila namanya ikut terseret dalam kasus hukum. Ricky khawatir dirinya tak bisa melindungi Elsa. Ricky juga takut kandungan Elsa bermasalah. Apalagi kandungannya sudah sering mengalami kram. Dengan beribu cara, Ricky membujuk Rafael untuk membawanya pada Elsa. Ricky membujuk Rafael untuk membawanya pada Elsa. Namun Rafael menolak dan meminta Ricky untuk bersabar. Melihat Elsa di TV, Ricky semakin berontak dan berencana untuk kabur dari rumah sakit. Ricky yang otaknya sudah keracunan virus cinta Elsa akan berusaha kabur dan menyelamatkan wanita yang dicintainya. Dengan latar belakang Ricky yang rela mengorbankan nyawanya untuk Elsa, bukan tidak mungkin kali ini dia akan melakukan cara nekat untuk kabur lagi. Di episode kali ini, sinetron Ikatan Cinta akan menyajikan cerita lagi yang bikin penasaran. Elsa yang sudah dijebloskan ke dalam penjara masih saja berulah. Elsa walaupun sudah melakukan kejahatan dan membunuh Roy serta memfitnah Andin selama bertahun-tahun lamanya, tetap saja tidak mau sadar dan bertobat.
Bukannya introspeksi diri dan menyesali perbuatannya, Elsa malahan masih saja menyalahkan orang lain atas segala kejahatannya. Tidak sedikit pun terbersit rasa penyesalan dalam diri Elsa atas perbuatannya yang telah menghancurkan kehidupan banyak orang. Mama Rosa yang hatinya lembut dan tulus berusaha ikhlas atas segala yang terjadi pada Roy. Bahkan Mama Rosa merasa ikut bertanggung jawab atas perbuatan Roy yang telah menghamili Elsa dulu. Untuk itu Mama Rosa mendatangi Elsa dan berusaha bicara dari hati ke hati dengan Elsa. Terlihat di dalam adegan, Mama Rosa tengah menemui Elsa di tahanan. Wajah Mama Rosa terlihat begitu sedih saat membahas masalah Roy dengan Elsa. Masih terbayang-bayang di dalam benak Mama Rosa betapa lembut dan baiknya sikap Roy yang selalu menghormati dan menghargai Mama Rosa. Kelembutan dan kasih sayang Roy pada Mama Rosa masih terus membekas di ingatan Mama Rosa, dan hal itu yang membuat Mama Rosa kembali sedih. Elsa yang mendapat kunjungan dari Mama Rosa melampiaskan segala emosi dan amarahnya ke Mama Rosa. Tidak ada sedikit pun penyesalan atau kata maaf meluncur dari mulut Elsa atas perbuatannya yang telah membunuh Roy. Bahkan di depan Mama Rosa, orang yang telah melahirkan Roy, Elsa pun tidak bergeming dan malahan meluncurkan kata-kata kejam dan menusuk hati Mama Rosa. Terlihat Mama Rosa dan Elsa duduk berhadap-hadapan. Suasana pun jadi tegang. Terlihat Elsa tengah berkata sambil meneteskan air matanya. "Tante pikir dia laki-laki yang baik, Tante." "Enggak," ucap Elsa sambil tersenyum sinis dan meremehkan ke arah Mama Rosa yang menatapnya tajam. "Apa kamu menyesal membunuh Roy?" tanya Mama Rosa kepada Elsa dengan tatapan yang begitu dalam. Elsa tersenyum sinis dan balik menatap Mama Rosa dengan tajam sembari berkata, "Kalau saya bisa memutar waktu, saya lebih baik nggak pernah mengenai Roy dalam hidup saya," jawab Elsa kepada Mama Rosa. Mama Rosa tidak menyangka Elsa akan berkata begitu kejam pada mendiang anaknya. Elsa begitu tega mengucapkan kata-kata yang pedas dan tajam pada Roy. Seakan-akan dia menyalahkan Roy atas segala yang terjadi. Tante pikir dia laki-laki yang baik, Tante. Enggak. Kamu menyesal membunuh Roy? Kalau saya bisa memutar waktu, saya lebih baik nggak pernah mengenal Roy dalam hidup saya. Padahal seperti yang kita tahu, hubungan intim yang terjadi antara Roy dan Elsa itu terjadi saat mereka berdua mabuk bareng. Dan semua itu terjadi di luar kesadaran mereka berdua. Jadi Roy tidak sepenuhnya bersalah karena Elsa juga tidak menolak saat perbuatan jelek itu terjadi. Tapi mengapa seakan-akan Roy yang paling bersalah hingga pantas untuk dibunuh? Emang psikopat nih si Ratu Ular Berbisa. Udah gitu malah memfitnah Andin pula dan membuang anaknya. Heran ya sama manusia yang bernama Elsa ini ya. Kok nggak ada sadar-sadarnya juga ya. Minta ampun. Sementara itu di tempat lain terlihat Al yang masih berada di dalam mobil. Al tampak serius menyetir dan wajahnya terlihat begitu tegang. Al tampak menghubungi Andin yang sudah menunggunya di rumah. Sambil menyetir, Al terlihat tengah berbicara dengan Andin. "Saya belum bisa pulang sekarang, ada keadaan darurat," ucap Al dengan nada serius. Suasana pun jadi tegang dan mendebarkan. Andin yang menerima telepon dari Al menjadi khawatir dengan
keadaan Al yang sepertinya tengah menghadapi masalah yang sangat serius. "Mas, kamu nggak apa-apa kan?" ucap Andin yang terlihat begitu khawatir sekaligus panik. Lalu tiba-tiba saja telepon terputus begitu saja. Andin terlihat semakin khawatir karena dia tidak tahu apa yang tengah terjadi saat ini pada suaminya. "Mas, halo mas, ucap Andin dengan panik. Andin terus berbicara tapi ternyata sambungan teleponnya terputus. Saat Andin mencoba menghubungi Al lagi, sambungannya selalu gagal. Andin semakin panik dan khawatir banget. Duh, kira-kira ada hal darurat apa ya yang bikin Al sampai tegang begitu? Apa ada hubungannya dengan Mama Rosa? Ataukah apakah karena Ricky berhasil kabur dari pengawasan polisi? Semakin bikin penasaran aja ya. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, untuk lebih lengkapnya saksikannya kelanjutan Ikatan Cinta di episode nanti malam. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sobat Tanaka. Tanaka TV.